usaha kalau ada. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang guru ini di sekolah kita yang tercinta dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Bapak Ibu ke depan bisa selalu bersemangat, diberikan kesehatan yang sangat luar biasa untuk menjalankan tugas-tugas kita ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk di pagi hari ini, kesempatan di hari ini, Bapak Ibu bertemu di suatu ruangan untuk mengisi sebuah materi yang akan diisi oleh Ibu Eva Saripah, yaitu pembahasan hasil pelatihan 7, yaitu implementasi 7 jurus BK hebat. Apakah setiap permasalahan yang ada di siswa mengadunya ke kita, tidak mengadu keluar? Sebab mengadu keluar belum tentu mendapat jalan keluar atau solusi yang terbaik. Bahkan ada pada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan masukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat melaksanakan dan dapat menerapkan apa yang sudah Bapak Kepala sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan, dipaparkan oleh Ibu Eva Saripah mengenai tadi implementasi 7 jurus BK hebat. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berikan sambutan kepada Ibu Eva Saripah. Kepada Ibu Eva Saripah, maka ditunggu di depan. Ya, enggak. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Iman. Aduh, lumayan nih ya. Hari yang sebelumnya dari 1 bulan yang lalu saya tunggu-tunggu bisa langsung berhadapan dengan Bapak dan Ibu, ingin mengimplementasikan jurus apa saja yang sudah saya dapatkan pada saat saya pelatihan waktu itu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang bersemangat Bapak dan Ibu. Saya minta semangatnya dulu ya, boleh? Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah sedia untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan pembahasan hari ini, yaitu implementasi 7 jurus BK hebat yang insya Allah akan saya paparkan pada kesempatan ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu terkait apa itu sebetulnya 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat yaitu program baru yang dicanangkan atau yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan, dengan harapan bahwa guru BK dan guru non-BK bisa menjadi pendamping atau mendampingi siswa-siswi kita di sekolah. Ya, karena secara tidak langsung mungkin seperti ini Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga, bahkan kita tidak bisa balik kanan untuk tidak peduli pada kondisi siswa saat ini, di mana teknologi begitu cepatnya, kemudian begitu canggihnya, dan itu menuntut siswa-siswi bahkan mungkin kita sendiri untuk bisa ikut juga cepat beradaptasi, ya. Dan ketika kita beradaptasi tapi tidak diseimbangkan dengan bimbingan, dengan pendampingan, maka yang dikhawatirkan itu bisa menjadi satu ancaman untuk generasi ke depan. Bahkan untuk generasi ke depan menjadi ancaman dan menjadi tantangan juga untuk negara kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini gambaran secara umumnya. Ada 7 jurus BK hebat, saya jelaskan secara garis besarnya saja dulu. Yang pertama yaitu jurus yang pertama, kenali potensi. Ya, jurus yang pertama, kenali potensi. Di sini saya dan rekan-rekan pada saat pelatihan bulan lalu di tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Oktober, kami dibekali jurus 1 yaitu kenali potensi, di mana fokusnya adalah serangkaian langkah untuk mengidentifikasi diri Bapak dan Ibu. Jadi kami diajarkan bagaimana nanti ke siswa identifikasi diri terkait minat, bakat,
kemudian gaya belajar, dan ditambah lagi pemahaman tentang pengelolaan kelemahan juga kekuatan yang dimiliki sehingga bisa mencapai satu kemampuan yang optimal. Ya, itu untuk jurus yang satu. Kemudian jurus yang kedua, kelola emosi. Nah, kelola emosi di sini bagaimana kita dilatih ketika kita berhadapan dengan siswa, itu kita diberikan satu pengajaran supaya siswa itu mampu mengelola emosinya. Ya, mengelola emosinya, kemudian pembelajaran juga di kelas menerapkan satu sistem pembelajaran yaitu social emotional learning, gitu ya Bapak dan Ibu. Saya lanjut ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita agak ngebut. Kemudian selanjutnya jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini berfokus pada di mana kita mampu atau bisa menciptakan satu ketahanan diri, ya. Berharap supaya siswa-siswa itu memiliki keinginan untuk bangkit dari kegagalan, bukan bangkit dari kubur, ya, tapi bangkit dari kegagalan. Mereka memiliki satu inisiatif atau satu keinginan bertumbuh, memiliki satu pola pikir bertumbuh untuk bagaimana caranya ketika mereka menghadapi satu kegagalan atau satu permasalahan mereka tidak terpuruk. Artinya mereka sudah mampu mencari solusi sehingga itu tidak membuat mereka memiliki satu permasalahan apalagi sampai depresi, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada jurus keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi itu adalah satu kegiatan yang bisa menciptakan disiplin positif yang secara berkesadaran Bapak dan Ibu. Jadi perubahan itu betul-betul dibentuk secara perlahan, kemudian secara konsisten, sehingga bisa menumbuhkan satu perubahan yang besar. Ya, jadi perubahan itu tidak dibentuk menjadi tiba-tiba langsung besar, tapi tidak dilakukan secara konsisten. Yang ini yang diharapkan adalah perubahan atau misalnya pembelajaran secara disiplin positif, tapi dilakukannya secara konsisten sehingga bisa mewujudkan satu perubahan yang lebih besar. Saya lanjut ke jurus kelima. Jurus kelima yaitu jalin koneksi. Jalin koneksi yaitu mewujudkan satu komunikasi yang empatik antara guru dan murid, antara murid dan murid, antara orang tua dan guru, orang tua dan murid. Nah itu fokusnya di jurus kelima, jalin koneksi. Selanjutnya dibangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini adalah menciptakan satu komunikasi yang multi pihak Bapak dan Ibu. Kalau misalnya di BK mungkin di wali kelas sendiri, seperti yang sederhananya saja, kita sering melakukan panggilan orang tua ya. Nah ini fokusnya di sini, dibangun kolaborasi. Bagaimana kita bisa menciptakan satu komunikasi multi pihak antara stakeholder satu sama lainnya, supaya bisa membangun atau menciptakan tujuan yang sejalan. Ya. Terakhir di sini jurus terakhir yaitu menata situasi. Menata situasi itu artinya bagaimana menciptakan satu lingkungan di sekolah yang aman, yang nyaman, dan menggembirakan untuk semua siswa, untuk semua warga sekolah. Bukan hanya siswa saja sebetulnya, baik untuk kita juga dan untuk siswa semuanya ya, Bapak dan Ibu. Nah, karena tadi kita secara garis besar sudah saya jelaskan apa saja yang termasuk dalam 7 jurus BK Hebat. Yang pertama yaitu kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, terakhir itu menata situasi dan apa ya tadi? Yes. Nah, kalau secara garis besarnya sudah jelaskan, sebetulnya akan cukup memakan waktu kalau semuanya harus dijabarkan. Jadi kita akan terfokus pada jurus yang kedua saja dulu. Ya, kita akan fokus pada jurus yang kedua yang insya Allah akan saya paparkan hari ini, yaitu tentang jurus kelola emosi. Ya, kelola emosi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Cukup mudah ini sebetulnya ya kelola emosinya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, baik. Cukup terdengar tadi suara
Bu Novi katanya bilangnya hara rese. Jadi gini, supaya kita nggak makin emosi, karena kita mau mempelajari tentang jurus kelola emosi, saya akan sedikit menampilkan dulu. Ini adalah senam 7 jurus BK Hebat. Ini adalah salah satu tugas yang waktu itu saya laksanakan juga bersama rekan-rekan di kelas BK 1. Ada sekitar 30 orang. Dan ini wajib juga untuk diimbaskan kepada Bapak dan Ibu. Jadi mau tidak mau, saya minta tolong untuk Bapak dan Ibu berdiri boleh? Kita akan senam 7 jurus BK Hebat. Boleh ya ikutan semuanya ya? Udah deh boleh. Gerakannya boleh diikuti ya sesuai ini. Saya pilih semuanya fresh dulu. Boleh tangannya? Boleh. Ini kebetulan sudah disiapkan ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Luar biasa Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini behind the scene-nya. Ini waktu behind the scene-nya kita ngapalin, waktu itu ngapalin apa ya? Ngapalin gerakan, karena memang kita dapat waktu itu sekitar hanya setengah malam. Besok paginya harus sudah bisa di shoot. Oke, baik. Gimana, sudah cukup berkeringat Bapak dan Ibu? Sudah cukup berkeringat belum? Sudah. Nah, ini baik. Kita akan masuk ke materi kelola emosi ya, tapi ini ada satu pembuka. Jadi saya minta tolong, barangkali nanti ada Bapak dan Ibu yang mau membantu saya untuk membacakan ya, kalimat pembuka. Tapi saya inginnya dibacanya seperti suara pendekar. Betul sekali. Silakan ruangan mau membantu saya untuk membacakan. Tepuk tangan untuk ruangan. Wow, luar biasa. Silakan ruangan. Selamat datang pendekar.
kasih Bu Ana. Bu Ana ini memang luar biasa. Bu Ana boleh ambil kocokan ini. Silakan Bu Ana. Menyusul. Satu. Boleh nomor berapa Bu Ana? Nomor 7. Wes, silakan dipilih nomor 7. Terima kasih banyak Bu Ana. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Terima kasih, ini Bu Ana ini memang luar biasa ya, pendekar sejati ini Bu Ana ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut pada materi. Ini pointer saya mana ya? Nah baik, kita akan bermain kertas emosi. Tadi saya sudah berikan satu persatu kertas ke Bapak dan Ibu, ada? Ada. Abu ada? Abu tadi sudah di situ juga yang kecil. Ada tidak yang kecil? Nah, baik, itu di meja Bapak dan Ibu ada kertas emosi namanya ya. Sengaja saya tidak ini. Jadi instruksinya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya akan coba membacakan cerita. Jadi kalau sekiranya cerita yang saya bacakan itu situasinya tidak menyenangkan menurut Bapak dan Ibu, boleh Bapak dan Ibu meremas kertasnya. Ya, boleh meremas kertasnya. Ya, jika situasinya menurut Bapak dan Ibu tidak menyenangkan, boleh diremas, boleh disobek. Ya. Tapi jika cerita lanjutan dibacakan, kemudian situasinya menurut Bapak dan Ibu itu cukup bisa ditoleransi dan cukup menyenangkan, boleh kertasnya dielus kembali. Oke, bisa? Ya, paham instruksinya ya? Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, baik, saya akan mulai membacakan cerita, jadi nanti tolong Bapak dan Ibu meresponnya lewat kertas. Ada yang belum dapat kertasnya? Sudah? Iya, sudah. Ya. Akan dibacakan, misalnya situasinya tergambarkan itu menyenangkan menurut Bapak dan Ibu, kertasnya boleh dielus. Tapi jika situasinya tergambar tidak menyenangkan, maka kertasnya boleh diremas atau disobek. Ya? Oke Bapak dan Ibu? Iya. Saya akan mulai membacakan cerita ya. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Nah, yuk diskusi dan gali makna. Sekarang saya pengen tanya sama Bapak dan Ibu. Kira-kira kondisi kertasnya bagaimana Bapak dan Ibu? Bisa diperlihatkan? Iya. Ada yang masih halus? Ada yang masih halus tidak? Ada yang masih halus tidak? Masih halus? Masih halus? Ada remasan? Oke, ada remasan di ujung. Masih halus? Ada yang ada remasan? Ada, oke. Kamu masih ada remasan? Masih halus? Oke, baik. Ya, siap, mantap. Oke, saya pengen gini dulu deh. Yang ada remasan kertasnya? Oke, saya ke Bu Ima. Bu Ima barangkali mau menjelaskan kenapa tiba-tiba ada remasan. Respon emosinya ke kertas. Kalau pas ketika kertas saya diremas, baca yang Andi main HP itu, kan ada rasa apa ya, kesel gitu, udah kesiangan main HP, saya remas sedikit. Pas terakhir ketahuan kan Andi keluar dulu nemuin temennya, ternyata menemukan berkas Bu Guru gitu. Saya ulas kembali gitu. Terima kasih. Sama sekali tidak ada remasan ini. Ibu boleh. Ya, untuk hari ini mencoba seorang penyampaian. Terima kasih Bu Eva. Yang menarik dari cerita ini, yang pertama saya begini, ini tuh tingkatannya sekolah apa? SMP apa SMA? Ketika misalkan SMP, semua peraturan pasti
tidak membolehkan membawa HP, gitu ya. Tapi ketika SMA memang sudah boleh membawa HP. Jadi saya tidak meremasnya. Kenapa? Kalau misalkan tingkat SMA mungkin ya memang ada kebijakan di sekolah untuk membawa HP. Kenapa saya tidak terlalu marah? Ya betul sekali Bu ya, karena pengelolaan emosi setiap orang itu berbeda-beda ya Ibu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lanjutan. Jika kertas itu adalah siswa, bagaimana seharusnya kita bersikap? Yaitu jika kertas itu adalah siswa, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ada yang mau bisa memberikan refleksi? Ya, Bu Farihah silakan. Jika kertas itu adalah siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berandai ya, jika kertas itu adalah siswa, bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, setelah cerita tadi yang dikemukakan Bu Eva, memang ada rasa emosi ya. Maksudnya itu adalah menjaga kesabaran seorang pengajar ya, yang dari awal dia sudah berusaha untuk ke sekolah dengan keadaan yang tadi Bu Eva bilang mogok motornya. Nah itu hampir saya rasakan dulu pernah gitu ya, tapi bukan habis bensin, tapi anak yang selalu tiap hari kesiangan seperti itu, dimarahin sama gurunya, dia kesiangan terus secara berulang, dia melakukan kesiangan. Setelah itu di hari beberapa hari itu dia tidak kesiangan. Ibu gurunya menanya, kenapa tuh Ben kamu hari ini tidak kesiangan gitu kan? Nah kalau yang emosi itu sudah gitu ya, cuma dia masih perlahan untuk menanyakan, Bu, saya tidak kesiangan Bu hari ini karena kemarin nenek saya meninggal. Ya, pembelajaran sosial emosional. Kita biasanya kalau di BK itu menyebutnya S2R2. Self awareness, self management, responsible decision making, kemudian relationship skill. Di sini saya jelaskan sedikit saja. Self awareness itu artinya menyadari diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Tapi biasanya kita di lapangan itu sering mendapati, kamu kenapa nak? Gak tahu Bu, saya juga gak ngerti kenapa saya hari ini. Ya itu artinya self awareness-nya dia itu belum ada. Menyadari tentang dirinya sendiri itu dia belum ada, artinya belum ada kemampuan untuk itu. Kemudian self management, mengelola diri, yaitu kemampuan untuk diri. Nah ini dia ada self awareness, mengenali peta emosi. Baik, di sini ada 6 peta emosi Bapak dan Ibu. Ada happy, kemudian excited, tender, sad, angry, dan scared. Happy itu bahagia, semangat, kemudian bingung, sedih, marah, dan takut. Nah, kali ini saya mau minta dari bapak-bapak, boleh? Halo bapak-bapak. Iya, oke. Kalau tadi sudah ibu-ibu yang muncul ya, kali ini saya mau ke bapak-bapak. Bapak, saya mau, mungkin barangkali nanti ada yang mau mencoba untuk mensimulasikan atau mencontohkan sebenarnya emosi, karena gini, kita punya reaksi emosi itu yang berbeda-beda. Ada orang yang marah tapi dia ekspresinya itu ketawa padahal lagi marah. Ada orang yang sedih tapi ekspresinya itu bahagia padahal dia menyimpan kesedihan yang mendalam. Nah, saya ingin tahu kira-kira ekspresi yang ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu, apakah itu sama satu dengan yang lainnya ataukah berbeda? Mungkin saya akan mencoba ke Bapak-bapak terlebih dahulu. Bapak barangkali ada yang mau, saya pengen tahu kira-kira kalau Pak Hari marah itu seperti apa, kemudian pada saat Pak Hari bahagia, bersemangat, bingung, sedih, kemudian takutnya itu bagaimana gitu. Kira-kira Pak Hari menunjukkannya dengan ekspresi seperti apa? Boleh, mau satu atau semuanya boleh? Iya, boleh. Paling kalau lagi marah, Pak. Ya, selanjutnya kalau lagi happy bagaimana ya? Pak Hari ini sepertinya duta emoticon ya Pak ya? Saya juga aja marah kayak gitu. Ada lagi yang mau ditampilkan Pak ekspresi lainnya?
Marahnya gimana? Saya kayaknya happy aja deh hidup saya. Oke. Hei, enggak ya? Enggak ya? Itu marah saya seperti ya? Enggak. Hati-hati ya. Tapi kalau misalnya saya sedikit ini Ambu tadi, sebenarnya Ambu mah memang selalu happy ya. Bahkan ketika bersedih pun happy aja gitu loh. Jadi sebetulnya catatannya adalah Bapak dan Ibu, setiap orang itu bisa merefleksikan atau mengekspresikan emosinya itu secara berbeda. Ya, di awal tadi dibilang bahwa ada orang yang bahagia tapi flat aja gitu. Ada orang yang sedih tapi dia mengemasnya dengan candaan, dengan kebahagiaan, padahal hatinya luar biasa. Ada orang yang kelihatan bingung tapi sok kelihatannya seperti orang yang sangat percaya diri padahal sedang bingung. Jadi setiap orang itu memiliki atau bisa merefleksikan, mengekspresikan emosinya secara berbeda. Saya lanjut Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada self awareness, mengenali peta emosi. Catatan yang paling penting adalah kenali kendali. Kenali kendali ya, mohon dicatat itu kenali kendali. Kenali emosimu, maka kamu mampu mengendalikan emosimu. Jangan sampai ketika kamu tidak bisa mengenali emosimu, maka emosi yang mengendalikanmu. Penting untuk kita tahu dulu emosi kita itu karena apa. Ketika kita tahu bahwa kita emosi itu karena A, B, C, D, maka kita akan mampu untuk mengendalikannya. Jadi jangan sampai terbalik, ketika kita tidak mengenali, maka emosi yang mengendalikan kita. Ya. Boleh. Jadi ketagihan ya, Bu. Enggak, sedikit aja sih. Kalau mengenai kendali, kayaknya untuk emosi kita memang seorang guru harus punya kendali yang luar biasa. Yang biasanya kita emosi. Jadi intinya begini Bapak dan Ibu, setiap manusia itu pasti punya permasalahan, ya. Baik itu permasalahan kecil maupun yang besar. Tetap kendali itu ada di diri sendiri. Karena mau sebesar apapun masalah, ketika kita mampu mengendalikan, ya itu tidak akan berimbas ke lingkungan sekitar, gitu ya. Atau misalnya sekecil apapun, ya syukur-syukur sekecil apapun permasalahannya, ketika kita mau membesar-besarkan, maka itu akan jadi masalah besar. Begitu Bapak dan Ibu ya, kenali dan kendali. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan sedikit menayangkan video ini. Nanti kita bisa lihat ya Bapak. Bapak Ibu, mohon maaf ini suaranya, tapi mungkin bisa dilihat ya. Baik, begitu ya, itu gambaran di video pertama. Kemudian kita akan lanjut ke sayang ya. Nah, ini ada video kedua Bapak dan Ibu. Dua video yang berbeda ya. Mungkin kita bisa lihat di tayangan video pertama di mana dua-duanya itu emosi. Ada Pak Guru yang emosi sekali, kemudian siswanya juga yang emosi sekali. Kemudian di video yang kedua ini ada kakak beradik yang adiknya itu emosi, sangat emosi, tapi kakaknya alhamdulillah bisa menenangkan ya Bapak dan Ibu. Dari dua video tadi itu ada ini, responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Kalau yang pertama tadi emosi, kemudian langsung direspon oleh tindakan, ya. Kemudian video yang kedua ada emosi, jeda, kemudian respon tindakan. Itu yang membedakan. Artinya ketika kita sedang emosi sebetulnya alangkah lebih baiknya itu kita memberikan jeda. Jedanya bisa ditarik nafas sebentar, kemudian hitung 1 sampai dengan 10, sampai dengan si emosinya mereda, baru kita merespon dengan tindakan. Ya, karena pasti outputnya juga akan berbeda. Dengan emosi langsung direspon ataukah emosi jeda kemudian respon. Ya, itu tadi yang membedakan video pertama dan yang kedua.
Selanjutnya ini ada rumus iMessage, introduksi pesan. Di sini digambarkan dengan simbol P ditambah dengan R sama dengan O. Artinya P itu peristiwa ditambah respon sama dengan output. Jika peristiwanya negatif kemudian ditambah dengan responnya juga negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif yang lebih besar. Tapi jika peristiwanya negatif kemudian direspon dengan positif yang lebih besar, maka hasilnya pun menjadi positif. Itu gambaran emosi kita, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita emosi mendapat emosi itu kan respon negatif ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita mendapatkan respon negatif lagi ditambah dengan respon negatif lagi, sudah bisa dipastikan bahwa outputnya juga akan menjadi negatif. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita peristiwa yang kita terima itu negatif, maka responnya itu kalau bisa gitu ya, direspon secara positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Kalau misalnya responnya negatif juga, tapi respon negatifnya ini lebih kecil dibanding peristiwa negatif, walaupun hasilnya menjadi negatif, tapi minimal itu berkurang Bapak dan Ibu, berkurang dari peristiwa negatifnya. Intinya jika hal negatif direspon menjadi positif, maka hasilnya itu tetap positif. Kalaupun misalnya direspon dengan negatif, tapi nilainya lebih kecil dibanding peristiwa negatifnya, maka hasilnya akan menjadi output negatif tapi berkurang. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, mungkin ini kita bisa sebentar. Ini kita bisa aplikasikan di kelas ya Bapak dan Ibu ya. Merancang kelas bernuansa sel. Kita bisa mencoba dengan misalnya membuat papan cuaca emosi, kemudian roda pilihan, emotion tracker, menampilkan drama penggunaan roda pilihan, menampilkan drama simulasi, praktik penerapan jurus dinosaurus di kepala. Jurus dinosaurus di kepala itu seperti tadi yang video pertama yang ada Bapak Guru dan siswanya itu sama-sama ada dino sebetulnya di kepalanya. Karena dua-duanya itu amat sangat ini ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, tibalah kita di akhir kegiatan pengimbasan. Seperti di awal tadi, saya mau minta tolong lagi. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualangan. Tapi kali ini saya minta untuk dibantu lagi seperti Bu Ana tadi, dibacakannya itu seperti nada pendekar. Ada yang mau membantu untuk membacakan? Ada yang membantu? Oh, baik Ibu, Masya Allah. Terima kasih sudah membantu. Ya, boleh. Sebetulnya kalaupun misalnya tidak dengan nada pendekar boleh. Karena ini bisa juga dipakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab sekalipun boleh. Kalau ini Amis ya. Amis gimana? Mau dikawin boleh. Kawin boleh kawin. Enggak apa-apa. Siap nyawer kan kawin. Selamat bagi pendekar. Kamu menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan petualanganmu di kelas, di lingkungan sekolah, dan di mana-mana. Ibu silakan Ibu, hapunten. Sawerannya. Boleh, langsung diambil aja nggak apa-apa. Boleh, Bu langsung diambil aja. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekali lagi sudah mau meluangkan waktu ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengimbasan ini. Tapi yang pasti ini belum berakhir karena belum ada sesi tanya jawab ya. Sesi tanya Bapak Ibu yang jawab. Oke, kita merefleksi saja hasil dari pembelajaran tadi. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang ingat. Nah itu masih ada tersedia sekitar 3
botol minum. Sayang kalau tidak ada pemiliknya, ya. Kita merefleksi saja sedikit. Pertanyaannya adalah, ada yang ingat tidak kalau jurus 7 jurus PK hebat, kemudian jurus yang ketiga itu namanya apa? Oke, baik Ibu. Ibu serius. Jurus yang ketiga dari kelola 7 jurus BK hebat adalah tumbuhkan referensi. Itu untuk membuat siswa memiliki ketahanan diri dan bangkit dari kegagalan. Luar biasa Ibu, silakan Bu, boleh diambil. Ini dia. Ibu terima kasih. Masih ada 2 lagi, belum ada pemiliknya. Ada yang hafal tidak? Kalau dari 7 jurus itu, jurus yang terakhir itu apa? Oke, karena dua-duanya jawab, boleh nggak Bu Niti dan Bu Lilis langsung jawab? Silakan. Alhamdulillah ya, ini jualan saya lari sombong. Baik Bapak dan Ibu, cukup sekian. Saya mohon maaf jika yang disampaikan kurang maksimal. Yang pasti saya banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Sekali lagi mungkin tidak banyak kata yang mau saya sampaikan selain ucapan terima kasih dan mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.